Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Wahyu Hendra Wirawan. Kemarin tanggal 25 April 2024, Huawei baru saja meluncurkan seri smartband terbarunya, yaitu Huawei Band 9. Seri smartband dari Huawei ini jadi favorit sejak Huawei meluncurkan Huawei Band 6 pada tanggal 22 April tahun 2021 kemarin, yang berhasil terjual 5.000 unit pada hari pertama peluncurannya. Dan ini adalah seri terbaru smartband dari Huawei, yaitu Huawei Band 9 yang dijual dengan harga flash sale 499.000, dari harga resminya yaitu 699.000. Untuk pembelian dan harga terbaru silahkan klik link di kolom deskripsi. Sambil saya unboxing, pada bagian depannya ada gambarnya dan tulisan Huawei Band 9. Ini saya pilih yang warna lemon yellow. Pada bagian kanannya seperti ini, sisi kirinya, dan pada belakangnya ini ada selling pointnya. Huawei Band 9 ini memiliki 4 pilihan warna, yaitu white, starry black, charm pink, dan lemon yellow seperti ini. Saya memilih warna lemon yellow karena sangat ikonik dan merupakan warna baru, karena sebelumnya saya sudah punya dua seri smartband ini, yaitu Huawei Band 7 dan Huawei Band 8. Yang Huawei Band 7 ini warnanya graphite black atau hitam, dan Huawei Band 8 ini warnanya emerald green atau hijau. Ini yang saya pakai ini. Di dalam boxnya kita dapatkan unit smartbandnya, kemudian kabel chargernya, ini magnetik, sama dengan seri sebelumnya, jadi harusnya bisa dipakai untuk gantian antara Huawei Band yang seri sebelumnya dengan Huawei Band seri 9 ini. Kemudian ada ini buku petunjuk keamanan dan kartu garansi. Dan ini unitnya. Di Huawei Band 9 ini ada yang baru. Pada tampilan depannya ini terlihat ada list pada sisi layarnya. Ini detail kecil, tapi membuat tampilan Huawei Band 9 ini tampak lebih manis dan lebih fresh. Untuk bahan bodinya masih sama, yaitu menggunakan bahan polimer. Ini saya coba nyalakan. Untuk layarnya juga masih tetap sama dengan menggunakan layar seluas 1,47 inch dengan jenis AMOLED 194 kali 368 pixel. Padatan pixelnya 282 ppi. Sambil saya setting ya. Ini sambil saya coba untuk menyandingkan dengan iPhone. Masuk ke menu Huawei Health, terus ke perangkat. Ini tambah perangkat. Oke, nyalakan Bluetooth. Sudah nyalakan, tambah perangkat, memindai. Ini muncul ya. Muncul semua ini, Huawei Band 7, Huawei Band 8, Huawei Band 9. Pilih yang Huawei Band 9, hubungkan. Oke, semuanya akan diputus dan menyandingkan. Ini pilih centang, pasangkan, izinkan. Oke, ada persyaratan penggunaan. Ini dipilih paling bawah, dicentang, berikutnya sampai muncul penyandingan berhasil. Nah, ini menu awalnya.
Oke, checklist semua selesai. Udah, ini terhubung, baterainya 73%. Tahu ya warnanya kok yang kuning. Nah, seperti itu cara menyandingkannya. Ini saya bandingkan dengan Huawei Band 8. Ada sedikit perbedaan pada shortcut menu awalnya antara Huawei Band 8 dan Huawei Band 9 ini. Untuk swipe ke kiri sama, untuk swipe ke kanan, nah ini ada perbedaan, dimana di sini masih ada shortcut menu-menu untuk latihan pernafasan, SpO2, stres, dan tidur. Ketika swipe lagi, ini ada shortcut untuk latihan olahraganya, ada yang lari, jalan, sepeda maupun renang. Swipe lagi, ini deteksi tidurnya. Kemudian untuk di swipe lagi, ini muncul seperti ini, aktivitas harian kita sudah seperti itu. Sedangkan untuk ukuran bodinya, ini secara spesifikasi ada perbedaan juga. Pada ukuran bodinya ada sedikit perbedaan antara Huawei Band 9 dengan 8, dimana ini untuk luasnya, lebarnya (24,8), di Huawei Band 8 24,6. Ini perbedaannya di lebar bodinya. Jadi bisa dipastikan bahwa aksesoris seperti case untuk Huawei Band 8 tidak bisa digunakan untuk Huawei Band 9. Sedangkan untuk beratnya, Pak, untuk beratnya Huawei Band 8 14 gram, sedangkan Huawei Band 9 15 gram. Jadi selisih 1 gram. Sedangkan pada strapnya di Huawei Band 9 ini menggunakan fluoroelastomer strap yang memiliki ketahanan panas yang sangat baik, ketahanan oksidasi, ketahanan minyak, dan ketahanan kimia. Berbeda dengan di Huawei Band 8 yang menggunakan TPU dan silikon. Ini perbedaan bahan atau jenis bahannya ini, tapi tidak membuat perbedaan kelembutan atau kenyamanan ketika digunakan. Sedangkan untuk jenis pengaitnya ini masih sama dengan di Huawei Band 8, sehingga ini ya strapnya Huawei Band 8 saya coba pasangkan di Huawei Band 9, masih bisa dipakai. Nah seperti ini. Untuk urusan sensor, Huawei Band 9 lebih unggul dengan 9 aksis IMU sensor, akselerometer sensor, giroskop sensor, magnetometer sensor. Ini lebih banyak dibandingkan dengan di Huawei Band 8 yang hanya memiliki 6 sensor. Sehingga Huawei Band 9 bisa menghasilkan akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan Huawei Band 8. Terutama untuk penggunaan olahraga renang. Huawei Band 9 ini bisa mengetahui gaya apa yang digunakan selama kita berenang. Dan ada tambahan satu sensor baru, yaitu ambient light sensor, di mana Huawei Band 9 ini bisa secara otomatis menyesuaikan keterangan layar dengan lingkungan sekitar. Ini sangat bermanfaat bagi kalian yang sering berpindah tempat dalam ruang dan di luar ruang, sehingga tidak perlu mengatur kecerahan lagi secara manual. Cara mengaktifkannya, masuk ke menu, pilih pengaturan, tampilan dan kecerahan, kemudian pilih otomatis. Nah ini sudah otomatis. Pada pengisian daya, Huawei merekomendasikan menggunakan charger dengan 5 volt 1 ampere, sama persis dengan yang direkomendasikan pada Huawei Band 8 ini. Ingat, jangan pernah menggunakan daya melebihi 5 volt 1 ampere karena akan merusak baterai. Hal ini sering terjadi pada pemilik seri Huawei Band 8 ataupun seri sebelumnya. Banyak yang mengeluh kepada saya, unitnya rusak padahal masih baru.
Ternyata salah satu penyebabnya karena salah menggunakan charger. Dia menggunakan charger dengan kapasitas atau output melebihi dari yang direkomendasikan oleh Huawei. Anggapannya mungkin karena agar lebih cepat mungkin untuk pengisiannya, tapi itu semakin merusak baterainya. Untuk daya tahan baterainya juga masih sama dengan seri Huawei Band 8 ini. Klaim dari Huawei yaitu sekitar 14 hari sejak terisi penuh dan 3 hari ketika fitur Always On Display aktif. Untuk Huawei Band 9 ini kompatibel dengan Android 8.0 ke atas dan iOS 13.0 ke atas. Dari beberapa persamaan dan perbedaan tersebut, jika kalian sudah memiliki Huawei Band 8 dan tidak terlalu membutuhkan akurasi tracking renang, terutama renang ya, menurut saya tidak perlu upgrade ke Huawei Band 9 ini. Karena bagaimanapun Huawei Band 8 ini sudah cukup memadai untuk kelas smartband yang mendukung aktivitas sehari-hari. Tetapi jika kalian belum punya smartband, maka Huawei Band 9 ini sangat layak untuk dimiliki. Oke, demikian unboxing dan perbedaan awal antara Huawei Band 9 dengan Huawei Band 8 ini. Jika kalian menemukan perbedaan lainnya, silahkan tambahi dengan menulis di kolom komentar. Pun jika ada ide dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar juga. Like video ini jika suka, bantu subscribe channel saya ini agar saya semakin bersemangat membuat video berikutnya. Saya Wahyu Indra Wirawan undur diri. Sampai bertemu kembali di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.